Oke, berikut ini kita akan mempelajari mengenai keterampilan kritis untuk melaporkan SBAR, di mana ini fungsinya adalah untuk meningkatkan keefektifan pelaporan SBAR melalui keterampilan komunikasi yang tepat. Biasanya sih disebut dengan soft skill ya. Soft skill ini biasanya learning by doing. Coba kita perhatikan apakah itu kakak PJ-nya atau mungkin koordinator atau mungkin dokter atau pihak manajemen yang mungkin ketika menyelesaikan masalah atau mau handling komplain, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kemampuan mendengarkan. Nah, kemampuan mendengarkan yang baik itu kita memastikan bahwa pemahamannya sama atau tepat terhadap situasi pasien dan kebutuhan. Ada banyak kebiasaan yang saya evaluasi, coba lihat di lapangan. Terkadang kita lebih cepat bereaksi ya ketika mungkin kita mendapat sesuatu informasi. Coba biasakan dulu untuk mendengarkan sampai selesai dulu. Kemudian ketika selesai kita coba cross check. Jadi maksudnya seperti ini ya Pak. Jadi kita menyamakan persepsi tentang pemahaman, situasi dan juga kebutuhan daripada pasien atau customer itu ya. Pastikan bahwa kita cross check maksudnya seperti ini. Setelah mungkin sama persepsinya, baru kita boleh bisa mengambil satu titik pemahaman yang sama atau kesimpulan yang sama. Yang kedua, untuk meningkatkan keefektifan pelaporan SBAR ini, soft skill yang harus kita miliki adalah keterampilan berkomunikasi ya. Nah, memang kalau kita di pelayanan ini, salah satu yang paling poin penting adalah kita harus mampu berkomunikasi. Artinya keterampilan komunikasi ini harus dimiliki. Di mana keterampilan komunikasi ini yang dimaksud adalah nggak boleh bertele-tele ya. Jadi jelas dan ringkas di dalam menyampaikan informasi sehingga itu akan sangat efektif. Tapi kalau misalnya kita terlalu, kadang-kadang poinnya jadi nggak ketemu kalau terlalu bertele-tele gitu. Jadi yang poin-poin pentingnya aja yang harus kita sampaikan atau mungkin kita ambil untuk laporkan ke dokter sehingga bisa lebih cepat juga nanti dokter membuat satu keputusan ketika kita menyampaikan pelaporan secara SBAR ini. Selanjutnya adalah kemampuan menganalisa atau analisis. Jadi kemampuan menganalisa ini harus kuat ya, sangat kuat diperlukan untuk mengevaluasi informasi dan memberikan rekomendasi yang tepat. Contoh, ketika mungkin ada yang melaporkan staf kita mungkin atau mungkin perawat pelaksananya melaporkan mengenai TTV misalnya. Kak, pasiennya sesak. Saturasinya tapi 98. Kemudian RR-nya 24. Kemudian tensinya 110. Itu kan kalau kita memiliki kemampuan analisis, ya nggak mungkin lah pasiennya sesak. Karena saturasinya menunjukkan bahwa dia saturasinya masih 9798 atau mungkin RR-nya masih normal. Jadi bukan hanya sekedar kita menerima informasi lalu kita laporkan, tapi kita juga harus menganalisa bahwa yang dilaporkan ini misalnya sesak. Tetapi datanya tidak mendukung, sehingga sangat penting ya. Itu dasarnya adalah kita harus tahu dulu mana yang normal, mana yang nggak normal, sehingga kemampuan analisa kita ini bisa terlatih selalu bahwa biasanya kalau pasiennya mengalami sesak, otomatis semuanya juga akan ada yang tidak normal gitu, abnormal itu berbanding lurus ya. Namun jika cuma satu komponen yang dilaporkan tidak normal, namun yang lain mungkin normal ya harus cek lagi mungkin pemasangannya nggak benar alatnya atau observasinya atau salah nulis mungkin. Nah inilah yang dimaksud dengan kemampuan menganalisa sehingga kita juga bisa memberikan rekomendasi yang tepat, bukan hanya sekedar lapor gitu loh. Jadi ini kan dipelajari secara teori juga ya. Jadi memang harus punya knowledge juga sehingga kita memiliki kemampuan analisis yang kuat. Oke, berikut adalah contoh template untuk melaporkan pasien yang baru masuk rawat inap ke dokter DPJP. Jadi pasien yang sudah masuk misalnya diantar dari UGD ataupun misalnya dari Poli, ketika sampai di ruangan setelah operan, kita wajib melaporkan ke dokter untuk menginfokan pasiennya sudah masuk di ruangan kita. Baik secara WA ataupun telepon langsung via phone. Maka template-nya seperti ini ya. Jika memang mau melaporkannya via WA, maka jangan lupa tuliskan di bawahnya ada nama petugasnya siapa. Jadi disampaikan nama pasien ini template-nya. Tapi namun jika melalui telepon langsung maka selamat pagi dok, izin menginfokan saya dengan Rili dari ruang orchid Rumah Sakit Bunda Halimah menginfokan pasien baru masuk atas nama Tuan A, tanggal lahirnya
20 Januari 78, kemudian nomor rekam medis diagnosanya, dan konsulennya adalah ini, sudah dikonsul apa belum, rencana tindakannya apa, pasien sudah di ruangan orchid dok, kamar nomor 12 ya dok, izin mohon petunjuk dok, atau mungkin ordernya ada terapi dok tambahan. Jika memang sudah ada terapi tambahan berikutnya, biasanya dokter menanyakan ya. Namun jika setelah itu kita menerima instruksi dari dokter, jangan lupa tuliskan lagi di CPPT jika ada terapi tambahan atau misalnya terapi lanjut, jangan lupa catat, tuliskan jamnya, nama petugasnya. Dan besok harinya atau misalnya ketika dokter visit, jangan lupa untuk minta tanda tangan di TBAK-nya ya, di bukti bahwa kita sudah menelepon dan dia mengasesi bahwa benar dia pernah menginstruksikan seperti ini. Berikutnya template untuk melaporkan hasil penunjang medis. Jika by WA, maka seperti yang di layar ini, jangan lupa tuliskan. Kemudian hasil yang mungkin abnormal, biasanya sih kita langsung foto ya, izin melaporkan dokter lampir di bawah hasil labnya jika kita mengirim lewat WA. Jangan lupa tuliskan nama petugasnya supaya dia tahu nanti dengan siapa satu orchid ini atau satu ruangan ini, kan ada banyak orang nih. Jadi bisa terklarifikasi siapa yang mengirim. Jika by phone, maka tetap seperti biasa sampaikan dulu salam. Selamat pagi dok, saya dengan Rili dari ruang Jasmine mau melaporkan hasil penunjang medis dok atas nama tuan ini umur segini. Diagnosanya, nomor kamarnya, hasil pemeriksaannya dok. Sampaikan aja dulu yang highlight ya, yang abnormal ya. Baik yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Namun jika dokter bertanya yang lain, kita sudah punya handout-nya ya. Maksudnya kita bisa melihat bahwa jika dokter ingin menanyakan yang lain lagi, tinggal izin menyampaikan dok, nanti saya mengirimkan hasil daripada laboratoriumnya. Setelah itu jangan lupa minta advice dari dokter, izin dok memberikan instruksi lebih lanjut mengenai penanganan pasien ini. Terima kasih dokter, nanti dokter akan baik secara WA mungkin menjawabnya atau by verbal. Pindahkan catatan itu ke CPPT karena selama ini kan dia adanya di handphone atau mungkin by verbal. Jangan lupa catatkan kembali lagi atau ketikkan kembali lagi di dalam catatan perawat sehingga itu terdokumentasi dengan baik. Berikut, ini template untuk melaporkan pasien yang akan dilakukan rencana tindakan operasi. Sekali lagi, jika via WA maka tuliskan seperti template yang ada pada layar ini. Jangan lupa, berulang-ulang kami mengingatkan harus ada nama petugasnya ya. Biasakan diri untuk bertanggung jawab untuk informasi yang kita berikan agar valid ya. Jika by phone tetap juga kita akan telepon, selamat pagi dok, izin menginformasikan pasien akan dilakukan tindakan operasi, saya dengan Rili dari ruang Bougainville dok. Pasien atas nama ini, tanggal lahir sekian, diagnosa, nama ruangan, tindakan yang akan direncanakan, misalnya kalau dari ruang Gardenia Kebidanan Anak, pasien rencana SC dok. Tindakannya, rencana operasinya, ini biasanya kita laporkan 30 menit sebelumnya ya. Atau mungkin ada rencana dari operasi konsulen dari DPJP yang lain. Nah, persiapan tindakan operasinya misalnya kita sudah biasanya sih ini kita mau kirim pasien bahwa pre-op sudah dilakukan. Jadi kita jelaskan apa saja yang sudah kita lakukan, misalnya sudah pasien sudah puasa dok, hasil lab sudah terlampir, semuanya normal atau misalnya ada yang tidak normal, radiologi juga bacakan ekspertisinya. Kemudian yang seperti tadi ya, persiapan tindakan operasinya mungkin sudah dicukur, pemberian antibiotiknya, profilaksisnya juga sudah ada, persiapan yang lain obat-obat pre-opnya juga. Izin dok, mohon advice-nya dok. Nanti dokter akan apakah membalas WA atau mungkin menjawab secara verbal. Sekali lagi jangan lupa pindahkan ke CPPT supaya itu menjadi bukti dokumentasi kita yang kuat nanti. Dan juga untuk offeran selanjutnya kepada shift selanjutnya akan berkesinambungan terus dan tidak ada yang miss ya, tidak ada yang terputus komunikasinya. The last but not least, ini biasanya yang hari-hari kita lakukan di ruangan dan ini sangat kurang banget. Coba misalnya kita perhatikan di bisnis-bisnis yang bergerak dalam pelayanan jasa, entah itu hotel, entah mungkin rumah makan, itu standar banget ya cara menjawab teleponnya. Tapi seringkali kita temukan misalnya telepon berdering, khususnya ini telepon internal ya. Misalnya kering-kering, halo cepet tuh, aduh luar biasa ya.
Jadi seharusnya kan punya standar nih sebagai suatu instansi yang profesional ya. Template menjawab telepon di ruangan secara umum aja deh. Saya sendiri aja jika menjawab teleponnya lewat WA nih, jika nomornya saya tidak kenal atau tidak mungkin tidak terekam di dalam tidak save di dalam kontak, saya tetap akan menjawab seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah kita membiasakan diri. Saya coba ini beberapa waktu yang lalu untuk mengecek, masih ada juga yang menjawab telepon dengan cepet tuh. Nanti tunggu ditanya namanya dulu baru menjelaskan baru memberitahukan namanya. Seharusnya standarnya adalah ketika mengangkat telepon, selamat pagi dengan Rili, ruang Orchid ada yang bisa dibantu. Nah, intonasi suaranya harus seperti itu ya. Berbeda kalau selamat pagi dengan Rili ada yang bisa dibantu. Kan berbeda nih. Kita belajar udah beberapa waktu yang lalu mengenai komunikasi ya tentang verbal itu atau intonasi suara itu sangat berpengaruh. Jadi ke depannya saya akan coba nanti di setiap ruangan saya akan menanyakan, mencoba menelepon lagi terus mengecek lagi ya. Apakah semua ini standar? Ini yang paling pertama deh standarnya, menjawab teleponnya. Oke lah kalau misalnya di handphone mungkin namanya tersave. Tapi tetap kita harus biasakan untuk menjawab apalagi kalau nomornya udah tersave ya. Selamat pagi dokter, saya dengan Rili dari Orchid. Tadi bisa dibantu dok. Oke? Bisa ya, mari kita coba. Selamat pagi, ruang Orchid dengan Rili ada yang bisa dibantu. Selamat pagi, ruang Oka dengan Wandi ada yang bisa dibantu. Jadi kan kalau saya misalnya mau menelpon ternyata saya tadinya mau menelpon Kak Isu ternyata ruang Oka. Maka yang menelepon tadi mungkin salah nomor telepon. Oh maaf ya Kak, salah pencet gitu. Sebaliknya juga misalnya kita sudah menyebutkan nama dengan akan sangat mudah. Oh iya Kak Wandi, misalnya Kak Oka. Mohon bantuannya ini pasien atas nama ini kan jadi lebih akrab ya. Jadi usahakan untuk menyebutkan nama ruangan dan juga tawarkan bantuan ya. Baik, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan rangkaian mengenai pelaporan pasien secara SBAR. Mudah-mudahan dengan materi ini kemampuan berkomunikasi kita semakin terasa sehingga komunikasi kita antara tenaga medis dan rekan-rekan di rumah sakit lebih terjalan dengan baik. Satu tujuannya adalah untuk keselamatan pasien. Selamat belajar.